Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Rawahul Bukhari. Hadis dari Malik bin Huwairis radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku melakukan salat." Ini mohon perhatikan, ini nanti saya detailkan. Jadi tekanan hadis ini, salatlah seperti saya salat. Jadi memaksimalkan betul bagaimana Rasulullah salat. Ini bukan perkara baik dan tidak baik. Ustaz kan seperti tak haram, Ustaz. Ini seperti tak haram. Salat ini diikat dengan salatlah seperti saya salat. Baik. Sekarang masuk bagaimana cara salatnya. Kaifiyatus salatil maktubah. Bagaimana salat maktubah? Idza kuntum ila salat faqul, bila kamu hendak menjalankan salat, faqul Allahu akbar, maka bacalah Allahu akbar. Oke. Jadi mau salat baca Allahu akbar. Mukhlishan niyataka lillah, dengan niat karena Allah. Ini mohon izin Pak. Rafi'an yadaika rafi'an yadaika, seraya mengangkat kedua belah tanganmu. Habwaman kibaika, sejurus dengan bahumu. Muhadian di abha maika udunaika, mensejajarkan ibu jari pada daun telinga. Perhatikan, jadi ketika takbir ini ngangkat tangan sejajar dengan telinga. Mohon izin Pak, kalau bisa bukan seperti ini ya, bukan seperti ini, tapi hadapkan ke depan ini. Nah, tidak usah terlalu begini, tidak usah terlalu begini. Sudah santai saja seperti orang biasa ya. Kalau bisa jangan begini, jangan miring. Diusahakan menghadap ke depan begini. Tapi tidak usah dicek. Anda usah. Oke. Summa dha' yadaka al-yumna ala dhahri kaffaika ala dhahri kaifal yusra. Dan letakkan tangan kananmu pada punggung telapak kiri. Ala sadrika, lalu diletakkan di atas dadamu, diletakkan di atas dadamu. Summa qra' doa iftitah, kemudian baca doa iftitah. Nah, ini doa iftitah banyak, silakan dibaca. Mau baca yang mana? Di sini doa iftitahnya adalah yang dikutip, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqal thawbu abyadu minad danas. Allahumma ghfir khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Atau di sini juga diterangkan atau wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin atau wa ana minal muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka dhalamtu nafsi wa a'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil ahlaki la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadayka wasyarru laysa ilayka ana bika wa ilayka tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca kapir mak tahu makmum baca amin. Summa sta'in qailan. Baik, dan bacalah summa sta'in qailan, maka kemudian bacalah ta'awudz, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah membaca doa iftitah, maka dianjurkan untuk membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi dianjurkan. Orang Muhammadiyah ini kok tidak baca bismillah katanya. Bukan tidak baca bismillah, jangankan bismillahnya, ta'awudnya juga dibaca. Jadi bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
summa qra basmalah. Summa qra'il basmalah. Kemudian bacalah basmalah. Summa qra'il Fatihah. Kemudian baca surah Al-Fatihah. Wa qul ba'daha amin. Amin. Jadi selesai Al-Fatihah baca amin. Ini pertanyaannya. Amin ini masuk dari surah Al-Fatihah atau belum? Apa tidak? Tidak. Amin ini bukan surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ini selesai sampai waladdallin. Summa qra' suratan minal Qur'an. Kemudian baca salah satu surah dari Al-Qur'an. Bitadabburin wa tartilin, dengan tadabbur dan secara tartil. Summa rfa' yadaika mithla ma rafa'tuha fi takbiratil ihrami. Kemudian angkatlah kedua belah tanganmu seperti dalam takbir permulaan. Jadi ketika mengangkat tangan selesai baca surah, angkat dulu Allahu Akbar baru ruku. Lalu rukulah dengan bertakbir Allahu Akbar. Tsumma ruka' mutakabbiran. Musawwiyan, seraya meratakan punggungmu dengan lehermu, memegang kedua lututmu dengan dua tanganmu. Perhatikan Pak, ini yang tadi. Tsumma ruka', kemudian ruku, seraya meratakan punggungmu dengan lehermu, memegang kedua lututmu dengan dua belah tanganmu. Nih, mohon. Musawwiyan dhahruka wa unuq dhahruka wa unuqaka akhidan rukbataka biyadaika. Mohon izin. Jadi kalau ruku ini, kalau yang sempurna Pak, ini nanti hadisnya, nanti dalilnya nanti saya akan bacakan di pertemuan selanjutnya karena ada waktu. Jadi yang dianjurkan punggung ini rata, kemudian leher ini rata. Nah, banyak orang sholat punggungnya rata, lehernya tidak rata. Ini jelas nih dari itu. Lihat, kenapa nih? Nggak ada gini. Jadi akan cenderung situ. Nah, entah boleh ngomong saja. Jadi yang dianjurkan punggung ini sama leher rata ya. Banyak orang punggungnya rata, lehernya tak teliti, terlalu kabur ya. Nah ini diperhatikan. Ini caranya ruku dulu. Ruku ini kalau ingin maksimal, biar nanti mudah ini, biar bisa rata punggung. Ini ruku apa? Kaki ini luruskan ke depan, lurus. Jangan begini Pak ya. Jangan begini. Pastikan kaki lurus dulu. Oke. Ukurannya ini begini. Jangan begini. Jangan begini. Jadi ukurannya sejajar dengan bahu. Baik. Perhatikan. Begini. Kemudian tangan ini tekan kepada lutut. Jangan terlalu ke bawah. Tangannya kan tak lutut saja. Atau begini kan tak ada begini Pak ya. Nah, jadi tempelkan ke lutut. Baik. Kalau saya seperti ini lurus Pak. Lurus. Punggung lurus, cuman kepala tidak. Makanya nih, biar Ustaz. Nah, belum sakit jadi seperti ini. Lurus apa tidak Pak? Tidak. Ah, ini dia belum sakit nih. Tidak lurus ya? Ya. Oke, baik. Bagaimana caranya lurus Ustaz? Perhatikan Pak. Ini diangkat begini. Ya. Kemudian kepala perhatikan. Kepala ini, mata Pak, melihat ke jempol kita ke sini. Nah, kalau seperti ini, tak lurus ya? Tak lurus Pak. Nah, itu dijawab Pak. Kepala lurus saya? Tidak. Nah, oke, seperti ini. Kalau seperti ini, tak lurus. Bagaimana cara lurusnya? Lurus Pak? Lurus. Jadi tapi sakit. Lurus Pak ya? Lurus. Jadi caranya, perhatikan. Ini Pak, kalau benar rukunya, sakit kapu dia Pak, kita tarik ke ini kan. Selek kiri tarik ke atas, kemudian segerbung ini kita tarik, kemudian yang ini tarik ini. Makanya ketika suruh sami Allahu liman hamidah,
ini disuruh diam agar ruas-ruas yang tadi itu kembali lagi. Mengerti kan? Indonesia boleh ya kan? Sallallahu alaihi wasallam. Sakit punggung. Biasa nomor petong kata. Tapi mohon ini kan yang masih berlaku kan. Tapi Pak, kalau kita ini melakukan ini secara benar, sholat ini juga akan ngefek kepada kesehatan. Tapi kata ulama, jangan sampai sholat karena terlalu sehat. Nah, jadi sholat itu bakun niyatakan mukhlishon lillahi ta'ala. Jadi Allahu Akbar. Jadi begini, perhatikan, sudah nyampe di sini tekan ke belakang ini tangannya, kemudian angkat ke atas, kemudian kepala begini. Lurus, Pak? Lurus. Dikit akan cenderung situ. Harus tangannya. Jadi kalau rumusnya kepala itu melihat ke jempol nanti. Tapi jempol tinggi saya apa? Jangan berjempol oleh. Cuma macam bilang kalau jempol itu ada apa nih Bang? Baik. Ini hati-hati abab ruku ini, abab ruku karena ada hadis kata Rasulullah, ada orang sholat 60 tahun ternyata satu pun sholatnya tak diterima. Sempurna rukunya tak sempurna sujud. Sempurna sujudnya tak sempurna ruku. Jadi disempurnakan dulu, kalau sudah sempurna baru baca Subhanakallahumma wa bihamdika faghfirli atau Subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Sempurnakan. Jadi mau kita sempurna Pak, ambil posisi dulu penyaman baru baca. Ustaz, kemarin ada pertanyaan dari Pak Marzuki. Pak Marzuki, ketika aku taca udah tak kuat melopok, kasih Pak Marzuki saya bisa jadi. Mesti bawa sepuluh coba sakit jadi. Toko pakra tak patah di mulai ke atas. Tapi yang tadi insya Allah secara perlahan Pak nyaman. Baik, selanjutnya nyampe kamu menghibur. Nah, baik. Qailan wa anta raki'an. Sementara itu berdoalah dengan bacaan apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Di sini yang dianjurkan untuk membaca doa Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Bagaimana dengan yang membaca Subhanarabbiyal azim wa bihamdi? Tidak masalah. Nah, yang penting sama-sama ada dalilnya. Awid'u bi syai'in, atau berdoalah minal adiyatil wadiyah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau berdoalah dengan salah satu doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini yang diambil versi tarjih, versi pendapat terkuat, Allahumma subhanakallahumma rabbana ya ila akhirih. Sedangkan boleh kita membaca doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa rfa' ra'saka lil iktidal. Kemudian angkatlah kepala untuk iktidal. Rafi'an yadaika mithlama rafa'tuhuma fi takbiratil ihrami qailan. Dengan mengangkat kedua belah tangan seperti dalam takbiratul ihram dan berdoalah sami Allahu liman hamidah. Fa idza tasabata dan bila sudah lurus qailan badan kamu, maka membacalah Rabbana walakal hamd. Ini sami Allahu liman hamidah bagi orang yang sholat sendiri. Tapi kalau sudah bermakmum, jadi imam sami Allahu liman hamidah, makmumnya Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd. Jadi tak usah baca sami Allah ya. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Jadi cukup Rabbana walakal hamd. Makanya di Mekah itu takut sambil antara ke Mekah itu. Di Mekah itu kan ada biasanya ada pengeras ya. Ada pengeras itu. Ada. Jadi ketika sudes itu sami Allahu liman hamidah. Wah, apa nih sami Allah? Rabbana walakal hamd. Jadi tak ucap sami Allah anda. Kemudian summa sujud, lalu sujud mukabbiran
dengan bertakbir. Perhatikan, ketika sami Allahu liman hamidah, ketika mau ke sujud jangan angkat tangan lagi. Apa kalero Ustaz? Tak kalero kan ada dia. Nah, jadi kadang-kadang orang punya gedung angkat tangan ya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. Kalau mau ke ruku ada angkat tangan. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian ketika mau ke sujud tidak usah angkat tangan. Allah pada usah langsung Allah langsung sujud. Mukabbiran dengan membaca takbir wa rukbataika letakkan kedua lututmu wa atrafa qadamaika 'alal ardi, lalu kedua tanganmu, summa yadaika summa jabhataka wa anfaka, kemudian dahi dan hidungmu, mustaqbilan atrafa asabi mustaqbilan atrafa asabi rijlaika, dengan menghadapkan ujung jari kakimu ke arah kiblat. Al-kiblat. Mujafian yadaika an jambaika rafi'an mirfaqaika, serta merenggangkan tanganmu daripada kedua lambungmu dengan mengangkat sikumu. Nah, ini. Jadi kalau mau sujud, kalau yang masih kuat, ini ada dua riwayat, tapi di sini hanya bisa dikutip satu. Karena yang sangat dianjurkan, kalau bisa, kalau masih mampu, pertama ketika sujud yang jatuh pertama itu lutut. Setelah lutut tangan, setelah tangan dahi. Oke. Yang selanjutnya boleh juga tangan dulu baru lutut. Ini dianjurkan bagi orang yang sudah tidak mampu. Tapi kalau masih mampu dianjurkan lutut dulu, tangan, kemudian dahi. Jadi sama-sama benar ini. Yang tidak benar itu dahi dulu. Tapi caranya begini, Pak. Ini soalnya masalah praktek. Baik. Kalau mau ruku, kalau mau apa? Kalau mau sujud, jadi kalau yang mau ini dulu, perhatikan ya. Ini begini, jatuhkan ini dulu. Nah, kemudian tangan di sini. Oke, baik. Ukurannya lurus ini saja, Pak. Ukurannya lurus ini. Nah, lurus ini. Jadi jangan terlalu berlebihan, terlalu ada rendah. Jadi begini ukurannya. Kemudian jatuhkan ke kepala. Nah, selanjutnya bisa tangan dulu. Tapi tangan dulu kalau masih perhatikan, kalau kira bisa mampu ya, ke bawah dulu ini. Ke bawah kurang lebih begini, kemudian jatuhkan tangannya. Jadi bukan begini ya, bukan begini nih. Ini. Paham ya? Jadi dijatuhkan sedikit dulu, baru jatuh tangan. Paham ya? Kemudian tangan ini di situ diterapkan bahwasanya ini berlaku umum mau laki-laki atau perempuan. Ini dianjurkan jangan begini, Pak. Bagi perempuan, jadi direnggangkan ini tangan ini. Jangan begini. Ustaz katanya perempuan begini, katanya siapa? Ya katanya itu ada dalil. Baik. Kalau misalnya ada dalilnya, ternyata kenapa kok dianjurkan buka seperti ini? Karena diafragma ini tertutup kalau begini, bisa tekan nanti. Jadi dibuka seperti ini. Paham ya? Baik, saya lanjutkan. Dan menghadapkan jari kaki ke arah kiblat. Qailan wa anta sajidan, dalam sujud itu hendaklah kamu berdoa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Jadi dianjurkan untuk baca yang tadi. Wa tu'mi syai'in minan ad'iyatil wariyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa ra'saka mukabbiran wa inna jalisan qailan, lalu angkatlah kepalamu dengan bertakbir dan duduklah tenang dengan berdoa.
Allahumma ghfirli. Nah, ini di sini Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Jadi kalau sudah duduk lalu baca doa tadi. Tapi waktu tumanina, waktu diam. Summa sujud mukabbiran lis-sajdati. Kemudian sujud lagi dengan membaca takbir, sujud yang ats-tsaniyati yang kedua. Musabbihan fihal kalula. Kemudian baca tasbih seperti yang pertama. Summa rfa' ra'saka mukabbiran. Kemudian angkat kepalamu dengan membaca takbir. Waq'ud yasiran dan duduklah sebentar. Summan hab lil qiyami lirraqati ats-tsaniyati mu'tamidan 'alal ardi. Dan duduklah sebentar, lalu berdirilah untuk rakaat yang kedua dengan menekankan tangan pada tanah. Wa'al fir raka'atis tsaniyah mithla ma fa'alta fir raka'atil ula wa yara annaka la taqra'u du'a al-iftitah. Kemudian mulai lagi seperti rakaat yang pertama. Perhatikan. Jadi ketika dari sujud yang kedua, kan sujud pertama sudah kan Allahu Akbar Rabbil Fili dan seterusnya sampai selesai Allahu Akbar. Kemudian ketika mau berdiri dianjurkan kita duduk dulu, Pak. Duduk sebentar. Ini kata orang muka nih. Jadi begini kan, Allahu Akbar kan begini. Yang kedua ini ya. Jadi dianjurkan bukan begini. Allahu Akbar. Nah, jadi bukan Allahu Akbar bukan. Jadi dianjurkan dulu dari sini Allahu Akbar, duduk sebentar, baru kemudian naik ke atas. Nah ini bervariasi cara naiknya, ada yang mengepal tangannya karena sama-sama ada riwayatnya. Nah, si sombong nggak nih? Allah. Nah, kreatif. Atau misalnya latihan kungfu pakai ini gitu. Jangan dilatih. Jadi silakan begini, tekan, kemudian mulai begini Allahu Akbar. Baik. Entar nih kan praktek langsung lewat. Kemudian setelah ke atas tidak usah membaca doa iftitah lagi. Langsung baca seperti yang tadi Al-Fatihah. Jadi iftitah itu di awal. Wa ba'da faragika minas sajdataini fajlis ala rijlika yusra wa nusib al-yumna wa dha' yadayka. Nah, setelah selesai dari yang tadi saya melakukan semuanya itu, maka setelah selesai sujud dari yang kedua kalinya, maka duduklah di atas kakimu, kaki kirimu, dan tumpuklah kaki kananmu serta letakkanlah kedua tanganmu di atas kedua lututmu. Julurkan jari-jari tangan kirimu, sedang tangan kananmu menggenggamkan jari kelingking, jari manis dan jari tengah serta mengancungkan jari telunjuk. Wal binsara wa kadzalika al-wusta wa tushiru bil musabbihati wa tadamul ibham 'ala al-wusta. Wa hadha julusu fi ghairi ar-rak'ati al-akhirah wa amma fiha fa kayfiyatuhu an tuqaddima rijlaka al-yusra wa tansib al-yumna wa taq'uda 'ala maq'adatika wa qra' asyhadu an la sampai akhir at-tahiyatul wa qra' at-tasyahhud wa huwa at-tahiyatu lillah. Baik. Jadi ketika sudah rakaat yang kedua itu setelah selesai dari duduk, jadi bukan naik lagi, tapi kaki kiri di apa namanya? Ketujuh, kemudian kaki kanan dilipat. Bisa dibayangkan, Pak? Ini kaki kiri ketujuh dilipat seperti ini. Kemudian kaki kanan dilipat, dibeginikan ya, diberdirikan. Kemudian jari ini dilipat begini. Kemudian jempol begini. Baik. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kapan mulainya ini?
Apakah ketika at-tahiyatu lillah, assalamualaikum dan seterusnya, apakah dimulai asyhadu an la ilaha illallah? Nanti ada ditanya jawab tarjih. Tapi di sini langsung Pak. Jadi ketika sudah selesai rakaat kedua, Allahu Akbar, langsung begini tangannya posisinya. Paham ya? Lalu kemudian baca at-tahiyatul mubarakah, at-tahiyatu lillah wassalatu wattayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Summa tusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah membaca itu, membaca shalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qailan Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Summa rabbaka bima tasha'u bi aqsara mimma tad'u bihi fi tasyahhudil akhir. Nah, di sini dianjurkan lalu bacalah sholawat. Setelah baca sholawat kemudian berdoalah kepada Tuhanmu, hendaklah hatimu yang lebih pendek. Hendaklah yang lebih pendek daripada doa dalam tasyahud akhir. Jadi dianjurkan untuk berdoa, tapi doanya dianjurkan untuk lebih pendek daripada bacaan tasyahudnya. Kemudian summa kulli rakaati ats-tsalitsah in kanat sholatu rubaiyah. Jadi setelah itu kalau misalnya sholatnya itu sholat 4 rakaat au tsulatsiyah atau sholat 3 rakaat, maka silahkan kembali lagi berdiri ke atas. Rafi'an yadaika, dengan mengangkat tangan. Perhatikan, kalau rakaat yang pertama itu tidak ngangkat tangan, Pak. Dari rakaat pertama itu tak ngangkat tangan. Allahu Akbar sendiri. Nah, rakaat ketiga itu ngangkat tangan. Jadi rakaat ketiga ngangkat tangan. Kalau subuh saja enggak usah. Kan subuh kan 2. Mukabbiran rafi'an yadaika waf'al fil rak'ataini, dan kerjakanlah dalam 2 rakaat yang akhir tadi dan yang ketiga seperti dalam 2 rakaat pertama. Hanya kamu cukup membaca Al-Fatihah saja. Jadi kalau rakaat yang ketiga sama yang keempat cukup membaca Al-Fatihah. Wa qra' ba'da raka'atil akhir at-tashahhud was-shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam summa ista'id qailan. Jadi setelah itu kemudian seperti yang tadi tasyahud juga, kemudian membaca Allahumma inni, baca seperti yang tadi selesai semuanya sampai Allah sholawatnya selesai. Sampai selesai kemudian baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Summa sallim yaminan wa shimalan multafiyan fil ula hatta yura huddukal aymanu wa fi thaniyah hatta yura huddukal aysar. Nah, kemudian bersalamlah berpaling ke kanan dan ke kiri, dan yang pertama sampai terlihat pipi kananmu, dan kedua sampai terlihat pipi kirimu oleh orang yang di belakang. Perhatikan ketika salam. Ini kalau salam, ini caranya juga diajarkan. Jadi ketika assalamualaikum, dianjurkan untuk sampai terlihat, Pak, pipi kanan ini terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita kan ada dulu. Iya. Muka itu tak kita kan ya. Ada kan? Waktu kita mana ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi pipinya. Perhatikan, yang disuruh noleh ini bukan badan ya, bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bukan. Jadi pipi, Pak. Badan ini tetap melihat ke kiblat ya, badan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi jangan sampai wabarakatuh tak boleh. Ya ada dalilnya juga kan. Yang wabarakatuh ada dalilnya juga. Yang terkuat yang tidak ada wabarakatuh. Ya, yang tidak ada perselisihan dari ulama. Orang yang wabarakatuh ini kadang makmum bumbu-bumbu, orang tak biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti itu baca. Ini perhatikan masalah salam. Ternyata ditemukan
di penelitian di Cina kalau tidak salah, orang yang jarang digerakkan leher itu bisa kena penyakit. Orang yang fokus di depan komputer seperti ini, makanya dalam Islam disuruh sempurnakan salatnya. Tapi bukan untuk olahraga, tapi karena aturan Allah Subhanahu wa taala. Sambil membaca Assalamualaikum warahmatullahi. Ingat ada hamzahnya, Pak ya. Assalamualaikum. Nah, di antara wajibnya bacaan salat adalah salam. Kalau salah salamnya maka batal salatnya. Assalamualaikum salam, maka batal salatnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini sepeda, tapi kadang orang juga buruk Assalamualaikum batal. Harus sempurna, ada hamzahnya di depan. Coba Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, versi tarji ini dilanjutkan dengan wabarakatuh. Versi tarji itu dilanjutkan dengan wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa in kanat as-salat sunatiyatan fal isti'adzatu ba'da. Yang kemudian as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da raka'atis tsaniyah thumma sallim kama taqaddam. Mulahadhatun wa la farqa bainar rajuli wal mar'ati fi hadhihi al-kayfiyah. Kemudian di selanjutnya, jika salatmu 2 rakaat maka letak doa isti'adzah yang tadi setelah membaca sholawat kepada Nabi sesudah rakaat yang kedua. Lalu bersalamlah sebagai yang tersebut. Kalau sholatnya yang kedua, yang seperti yang sholat subuh atau sholat sunnah. Mulahadhatun, perhatian. Wala farqa bainar rajuli wal mar'ati fi hadhil kayfiyah. Nah, ini ditekankan, perhatian, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita dalam cara melakukan sholat sebagaimana yang tersebut di atas. Jadi sholatnya laki-laki dan perempuan itu sama cara gerakannya. Jadi mohon maaf ibu-ibu, takutnya ada yang memahami yang kemarin tapi barangkali ada dalil lain. Tapi sejauh ini saya hanya menemukan yang ini. Dulu waktu ngaji memang diajarkan, tapi saya lebih condong kepada yang ini, tapi tidak menyalahkan. Silahkan mau diambil yang mana. Jadi tidak ada perbedaan antara sholat laki-laki dan perempuan. Di antaranya yang perbedaan ini yang banyak, ini masalah ngangkat tangan. Kalau yang perempuan sambil Allah. Kemudian ketika sujud Allah Akbar. Di sini bukan seperti itu, tapi dinegakkan. Di antaranya kemarin saya melihat Ustaz Ali Hidayat waktu mengajarkan sholat sunnah Nabi, sholat yang versi Rasulullah SAW. Ketika ada seseorang yang begini, ketika ada orang seperti ini sholatnya, perempuan seperti ini, maka Rasulullah bilang, hei, kamu ingin bunuh diri. Kenapa? Karena kalau seperti ini diafragma bisa tertutup, bisa mati dalam sujud. Ustaz kan nyaman mati dalam sujud. Ustaz, saya mati dalam sujud, mungkin debat kehukuman ini kan bunuh diri nyaman. Sengaja. Kenapa tak kena tali boy? Anak tali ketika bila sujud diikat pas kan ya. Baik, kita insya Allah lanjutkan di pertemuan selanjutnya akan dibahas masalah dalil sholatnya. Aku lupa hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin subhanallah wa bihamdihi.